Yo guys, jumpa lagi dengan akun YouTube Game Performance. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba kasih video tutorial cara cek nyala coil dan nyala injektor. Jadi banyak teman-teman kemarin yang masih bingung gimana caranya ngecek api di coil atau ngecek bensin pada injektor ya. Nah, jadi caranya tuh teman-teman cukup angkat si coilnya ini nanti dikeluarin satu, lalu nanti dikasih busi atau coilnya tuh nanti ditancepin busi kayak gini. Nah, kayak gini ya. Lalu nanti bagian pinggirnya sini dikasihkan ke ground. Nah, kayak gini ya. Tapi kebetulan ini saya sudah bikin untuk tes video ini juga, jadi nanti akan saya kasih tahu caranya. Nah, sebelumnya teman-teman, penyebab dari api pada coil itu tidak keluar diantaranya satu, ecunya mati ya. Kalau itu pasti tidak akan membuat si api keluar di coil ya. Satu, ecu mati. Kemudian yang kedua, kalau gejalanya pincang di salah satu silinder atau di berapa, teman-teman bisa tuker si coilnya. Misalnya teman-teman kan nanti bisa melakukan engine balance ya. Engine balance tuh nanti ketika mesinnya hidup, nanti coilnya diangkat atau dilepas konektornya ini satu. Nah, nanti di bagian mana yang ketika coil itu diangkat tidak ada perubahan pada mesin, maksudnya tetap sama aja gejalanya, tidak ada tambah pincang atau tambah apa, berarti di Aries itu yang bermasalah. Jadi nanti misalnya nih, saya lepas coil nomor 1 ini, ternyata setelah saya lepas tidak ada perubahan ke mesin, maksudnya mesinnya pincangnya tetap sama ya, jadi nggak tambah parah atau gimana, berarti yang masalah ada di sini. Nanti kalau teman-teman tuker, misalnya ditukar coilnya sama businya, kalau nanti penyakitnya masih tetap di sini, berarti bisa jadi sinyal dari coil. Nah, sekarang caranya ngecek adalah, coba ya kita langsung cek aja ya. Kita keluarkan namanya apa, businya ini, coba kita pasang. Nanti langsung kita cari gimana ketika si coil ini nyala. Nah, jadi gini ya teman-teman, ini karena saya pakai coil yang sudah di luar, jadi caranya gini. Nanti teman-teman saksikan. Prinsipnya adalah ketika nanti teman-teman coba starter dan coilnya ini ditempelkan ke bodi, nanti harus keluar apinya. Kalau dia mau keluar apinya, insya Allah di injektor dia juga nyala. Sebagai hasil daripada kalau sinyal TD bawah atau TD atas atau rotasi mesin masih terdeteksi. Artinya kalau nanti starter api di busi masih hidup, artinya masih ada harapan TD atas atau TD bawah teman-teman, atau bahkan ecunya masih normal. Nah, di sini kebetulan karena saya pakai Speeduino, jadi saya nggak usah starter karena saya pakai simulator ya. Nah, pakai simulator, jadi ini ecu sudah nyala ya. Ecu sudah nyala, lalu di sana, nah itu ecu sudah nyala. Nah, sudah nyala warna kuning ya, tandanya ecunya sudah standby. Nah, lalu di sensor TD bawah konektornya itu ya, itu pin tengahnya itu saya ambil untuk nanti masuk ke simulator. Nah, jadi ini simulatornya seperti ini. Nanti ada sinyal out yang masuk ke kabelnya tadi, kabel merah ke konektor TD bawah. Lalu saya nyalakan simulatornya pakai power bank seperti ini. Ini simulatornya udah nyala. Nah, nanti ketika saya hubungkan simulatornya ke ground, anggap saja itu adalah kondisi starter ya, karena RPM-nya cuma saya set di 300. Nah, sekarang coba akan saya hubungkan ini ke ground, nanti sambil teman-teman lihat ya pergerakannya.
Nah, tuh lihat ada suara ya teman-teman. Ini adalah suara injektor. Nah, dan koilnya seperti ini. Ini koilnya ini. Nah, koilnya nyala ya teman-teman. Jadi ini adalah untuk koil yang di luar, yang dia groundnya langsung masuk ke konektor ECU. Nah, nanti silakan teman-teman kalau mau pakai koil yang ini, koilnya diangkat, lalu semua konektor koil dilepas supaya nanti mesinnya nggak hidup, dan businya silahkan dilepas satu, nanti dicolokkan ke coil seperti ini, lalu bagian sini bodinya ini ditempel ke ground, ke massa body atau boleh ke mesin, pokoknya nanti sekiranya pinggirnya busi ini dapat ground boleh pakai kabel, lalu yang satunya dijepit ke massa juga boleh. Nah, kalau nanti saat starter api teman-teman keluar kayak gini, ini ya, itu nanti ada harapan ECU teman-teman masih normal, dan TD atas atau TD bawahnya juga masih bisa mendeteksi putaran mesin. Nah, lalu gimana kalau si apinya nggak keluar? Kalau api nggak keluar, kalau untuk yang mobil EWS bisa jadi EWS nya yang kena. Nah, kalau untuk yang non EWS bisa jadi ECU yang kena atau TD atas TD bawah yang kena, karena inputan dari mesin tidak bisa dideteksi oleh ECU. Maksudnya ketika dia starter berputar kayak gini, si ECU nya tuh nggak bisa mendeteksi, oh mesinnya udah berputar nih, waktunya ngeluarin api dan BBM atau injektor. Nah, ini ada suara yang kenceng, ini injektor ini teman-teman. Nih, itu suara injektor. Kalau di level pumpnya dilepas, nanti injektornya suaranya mati. Ini saya lepas. Nah, itu tinggal suara coil, karena standby injektornya kalau M50 dia lewat relay full pump ini. Nah, ini coba saya pasang lagi. Ini untuk fuse 18 nya saya lepas ya, supaya bensinnya nggak keluar. Nih fuse 18 sisinya di sini. Nah, ini yang kosong ini saya lepas karena itu sekring yang langsung mengarah ke fuel pump. Nah, diagnosanya kalau untuk di mesin selain ini, misalnya N42 itu dia tidak bisa kalau tidak memakai TD atas, jadi dia sekuensialnya harus pakai TD atas. Kalau api mungkin keluar, tapi kalau untuk injektornya dia nggak bisa nyemprotkan bensin karena dia butuh sinkronisasi dari TD atas. Nah, sekarang misalnya anggaplah ini kemungkinan terburuk ya, coba saya lepas dulu karena nanti nyetrum bahaya. Nah, coba saya lepas. Anggaplah kemungkinan terburuknya nanti mesinnya benar-benar nggak bisa nyala, tapi teman-teman ragu, oh TD atasnya udah baru, TD bawahnya baru, ECU nya dipasang di tempat lain, nggak apa-apa. Oke, gitu nggak apa-apa misalnya ya. ECU nya normal, TD atas bawahnya di benda juga normal. Yang harus teman-teman lakukan adalah cek, misalnya apinya nggak keluar ya, teman-teman cek di konektor coil itu nanti ada 3 pin ya, ada 3 pin. Nanti yang pin warna merah ini itu adalah 12 volt, lalu yang ada jepitan warna hitam ini itu sinyal dari ECU, lalu yang tengah adalah ground. Nah, teman-teman tugasnya adalah, jadi nanti ketika di on, pin yang di kanan ini yang merah itu harus ada 12 volt dan yang tengah harus ada ground. Teman-teman bisa ukur pakai tes lamp. Sebentar ya, nanti coba saya ukur. Nah, jadi teman-teman pakai tes lamp, kalau bisa diusahakan tes lampnya LED ya, jadi dia sensitif. Nah, cek dulu 12 voltnya, jadi yang ground ditaruh di ground sini, lalu teman-teman ukur bagian kanan di sini. Nah, ini nyala ya, berarti 12 voltnya ada ya kan. Terus teman-teman ukur groundnya. Nah, groundnya ini agak rumit nih teman-teman, karena kalau ngukur ground yang satunya ini harus dikasih ke positif baterai plus atau ke sini, jemperan sini ya. Ini saya taruh ke sini. Tuh, lepas kan. Di sini misalnya susah. Nah, di situ ya. Lalu yang probnya ini itu nanti ke tengahnya. Ini kan atas pen saya bisa bolak-balik, jadi ini ke tengah.
gini. Nah gitu. Nah gitu. Nah kalau plus minusnya ada, selanjutnya teman-teman tinggal cek sinyal. Sinyal maksudnya yang saya bilang tadi, pin yang sebelah kiri yang dia dari ECU, yaitu sinyal pengapian. Nah untuk kebanyakan BMW itu sinyal pengapiannya adalah negatif, jadi sama nih teman-teman, sama ya. Jadi nanti positifnya dashpan tetap di sana, lalu yang probe-nya ini dia ditaruh ke negatif di sini nih. Nah di sini, sorry kurang masuk. Nah di sini gini. Nah lalu silakan teman-teman starter. Nah kalau nanti starter hasilnya, kalau sinyalnya normal, nanti lampunya itu akan berkedip sesuai urutannya. Coba saya pasang simulatornya lagi. Nah kayak gini nih. Nah ini cara untuk cek sinyal yang masuk ke coil. Nah ini nanti bisa digunakan juga untuk cek sinyal di injektor. Sinyal injektor itu negatif juga ya teman-teman. Jadi nanti konektor injektor itu kan ada dua, yang satunya ke positif yang dari fuel pump, yang satunya ke sinyalnya kayak gini. Nah kebanyakan, atau nggak tahu ya yang lainnya, kalau M50 12 voltnya itu standby-nya setelah dia dapat sinyal starter. Jadi ketika relay fuel pump nyala, dia ada 12 volt standby di konektor injektor. Nah jadi nanti teman-teman lakukan prosedur ini di ke-6 soket atau ke-4 soket sesuai silinder mobil di teman-teman. Misalnya 4 ya 4-4-nya dicek semua sinyalnya. Kalau nanti sinyalnya ada tapi tetap nggak nyala, ya silakan teman-teman buka dulu busi, siapa tahu businya mati ke 6-6-nya, tapi itu nggak mungkin kecuali banjir ya, banjir BBM-nya terlalu banyak di ruang mesin. Nah setelah sinyalnya keluar, teman-teman lanjut buka koilnya, lalu buka busi. Nanti setelah ini lakukan prosedur pengecekan api di luar seperti yang tadi ya teman-teman ya. Cek nyala businya kayak tadi. Nah nanti kalau sudah teman-teman pastikan, misalnya sinyal injektornya ada ke 6-6-nya, lalu BBM-nya ada, setelah itu teman-teman bisa angkat si injektor, diangkat dikeluarkan gini, lalu nanti dilihat pattern semprotannya, yaitu biarkan dia keluar, mengarah keluar ya injektornya, jangan dimasukkan ke intake. Nanti sambil starter nanti dilihat semprotannya injektor, ces ke dari semua injektor itu mau nyemprot nggak dia. Kalau dia nanti mau nyemprot berarti BBM aman. Kalau sinyalnya ada, injektor bunyi tapi BBM nggak mau nyemprot, teman-teman cek tekanan fuel pumpnya, karena dari pengalaman yang kemarin-kemarin itu ada yang fuel pumpnya mati padahal sudah ganti TD atas TD bawah, ternyata penyakitnya cuma di fuel pump yang nggak mau naik tekanannya karena fuel pumpnya lemah atau regulatornya bocor, nggak tahu lah. Tapi yang kemarin saya pandu itu udah bisa nyala. Nah gitu ya teman-teman. Jadi pengecekannya seperti itu, yang sederhana, minimal teman-teman bisa tahu kalau TD atas bawahnya itu masih normal atau enggak. Khusus untuk mobil EWS yang bisa membuat api hilang dan bensin hilang ya sistem EWS nya. Jadi pastikan sistem EWS nya itu nanti normal ya, lalu teman-teman bisa cek nyala apinya seperti yang tadi. Nah ini ya teman-teman, ini bunyinya kedengaran, ini adalah bunyi injektor. Jadi tanpa saya starter, mungkin nanti kalau teman-teman starter nanti bunyinya kedengaran. Jadi yang dicek cara visualnya aja, pattern semprotan sama nyala api busi seperti itu. Nah oke teman-teman, karena ini sudah malam, nanti kalau ada request pengecekan yang lain silahkan request di kolom komentar. Tapi nanti ya saya buat videonya ya ketika saya ada waktu senggang, karena kalau pagi sampai malam saya kerja ya kayak di video saya selanjutnya. Sebelumnya saya tuh kerjanya di Toyota tapi saya cintanya sama BMW. Nah dia teman-teman, jadi pengecekan ini nanti bisa digunakan untuk mesin apa aja, mobil apa aja, prinsipnya sama. Kalau nanti ada bensin ada api, mustahil kalau mesin itu nggak hidup, kecuali mekanikalnya bermasalah, atau kalau M40 ya timing belnya lompat atau gimana, itu nanti
bisa bikin nggak hidup atau kompresinya bocor. Nah, oke, segitu dulu video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman. Nah, jadi gitu ya teman-teman, ini mesin saya sudah nyala lagi dengan tanpa simulator ya. Jadi soketnya di bawah, di atas sudah saya pasang gitu ya. Ini nyala, ini RPM nya tinggi karena dia baru pemanasan. Coba saya nyalakan lampunya aja. Mana nih? RPM-nya masih 1100 karena temperaturnya masih rendah tuh ya. Nah, nanti kalau udah tercapai nanti dia turun